Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian kelas 8 dalam pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimanakah kabarmu hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Dalam semester 1 kelas 8, yaitu bukunya seperti ini. Ya, di sini ada 3 bab nanti yang kita pelajari di semester ini. Adapun bab 1 adalah memahami arti dan fungsi Pancasila. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami arti dan kedudukan Pancasila. Sejak kapan bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila? Berasal dari bahasa apakah istilah Pancasila tersebut? Menurut Profesor Darji Darmo Diharjo SH, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, abad ke-14. Terdapat dalam kitab Negara Kertagama karangan Prapanca dan dalam kitab Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti batu sendi, asas, prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti batu sendi yang 5 atau dapat juga diartikan pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, dan E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Mulai kapan istilah Pancasila diperkenalkan dalam kenegaraan? Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut beliau, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa ini. Profesor Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45, para pendiri negara menyepakati sebagai dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Rumusan Pancasila yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berfungsi memberi corak khas bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumberkan dari Pancasila.
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Hal ini mengandung arti sebagai dasar negara. Pancasila telah disepakati oleh para pendiri negara dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan perwujudan dari melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini Pancasila berfungsi sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan nasional. Setelah pembelajaran ini nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan dapat dikerjakan melalui kertas, nanti dipoto, dikirimkan melalui WA ke guru mata pelajaran ataupun dikerjakan secara online. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.